Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami dengan narasumber yang narasumber kami pernah berada di Kanada. Boleh next? Oke, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Bazli, kemudian ada Raihan, Rafli, Haifa, dan juga Egi. Boleh next? Ya, yang tadi seperti saya bilang, narasumber kami berasal dari warga negara Indonesia yang pernah tinggal di Kanada selama 5 tahun. Narasumber kami bernamakan Priska Michelle Wewengkang. Dia berusia 20 tahun dan status dia adalah mahasiswa desain grafis di USC University Malaysia. Oke, alasan Priska tinggal di Kanada yaitu karena ayahnya itu adalah seorang dosen dan ayahnya itu ditugaskan untuk bekerja di Kanada. Oleh karena itu, ayahnya tidak mau eh, pergi sendiri untuk bekerja, tapi dia mengajak keluarganya termasuk Priska. Oleh karena itu, Priska tinggal di sana selama 5 tahun dan kemudian kembali lagi. Oke, boleh di next? Oke, selanjutnya yaitu permasalahan komunikasi dan culture shock. Yang pertama ada permasalahan komunikasi. Priska mengatakan bahwa untungnya dia tidak merasakan permasalahan komunikasi karena dia sudah terbiasa dengan percakapan menggunakan bahasa Inggris. Tetapi dia mengatakan perlu waktu untuk penyesuaian kebiasaan untuk mengikuti budaya di Kanada. Lalu selanjutnya ada culture shock yang dia dapati di Kanada, yaitu orang yang lebih tua lebih nyaman dan dipanggil langsung dengan nama tanpa memakai ibu dan bapak, kakak, dan sebagainya. Orang Kanada sangat terbiasa mengatakan terima kasih, maaf, dan tolong karena sedari dahulu orang Kanada memang terkenal sopan. Dan mengapa mereka lebih nyaman dipanggil langsung nama? Karena mereka merasa sudah sangat kenal dekat, jadi mereka merasa nyaman dan mereka tidak menganggap itu sebagai hal yang tidak sopan. Mengenai komunikasi nonverbal di Kanada, Priska bilang kalau misalnya orang Kanada itu lebih ekspresif. Contohnya itu berpelukan. Kalau di Indonesia kan biasanya berpelukan itu cuman sekedar hubungan ayah dan anaknya, ibu dan anaknya. Tapi kalau di Kanada, kita sama orang asing pun itu bisa banget berpelukan karena itu sebagai tanda kasih sayang, itu bisa juga sebagai tanda sambutan, terima kasih dan lain sebagainya. Dan juga kalau di Indonesia kan biasanya kalau kita ketemu orang di jalan itu acuh tak acuh atau hanya sekedar melihat aja. Tapi kalau di Kanada tersenyum itu sangat hal yang umum dilakukan Pak sama orang-orang mereka. Nah, ada satu budaya baru budaya nonverbal baru yang kita pelajari, yaitu misalnya kita hendak masuk ke dalam sebuah toko. Nah, jadi di sana nanti akan ada seseorang yang membukakan dan memegangi pintu hingga kita benar-benar masuk ke dalam tokonya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau masuk ke dalam tokonya, kita bisa memberikan tanda melambai tangan ke dia kalau itu menandakan kalau kita tuh nggak bermaksud untuk masuk ke toko itu. Jadi itu merupakan salah satu komunikasi nonverbal yang baru kita ketahui dari Priska. Nah, selanjutnya ada perbedaan budaya antar negara. Di sini lagi-lagi Priska mendapati culture shock pada saat pindah ke Kanada. Hal ini disebabkan karena banyak sekali perbedaan budaya antara Indonesia dan Kanada. Pertama, saat ia bertamu ke rumah kerabatnya. Budaya di Kanada saat bertamu lalu ditawarkan makan dan minum oleh tuan rumah harus menjawab dengan spesifik untuk memilih makanan dan minumannya. Hal ini dikarenakan orang-orang Kanada banyak memiliki alergi terhadap makanan dan minuman yang sangat berbanding terbalik dengan budaya di Indonesia. Jika bertamu lalu ditawarkan makan dan minum oleh tuan rumah, kebiasaan orang-orang Indonesia akan menjawab tawaran tersebut dengan mengatakan terserah, karena budaya di Indonesia sangat mengedepankan rasa tidak enak dan
takut merepoti tuan rumah jika membeli makanan maupun minuman. Nah, selanjutnya ada cara berpakaian. Budaya di Indonesia saat ke tempat peribadatan seperti gereja dengan menggunakan pakaian yang rapi, seperti memakai kemeja, batik, dan celana kain. Sedangkan di Kanada cukup menggunakan kaos dan celana jeans saat ingin ke tempat peribadatan. Dan hal tersebut dianggap normal oleh orang-orang Kanada. Selanjutnya yang membuat narasumber shock adalah saat ia pergi ke pantai. Di Kanada karena budaya di sana saat pergi ke pantai hanya menggunakan pakaian yang minim seperti bikini. Lalu selanjutnya lagi adalah saat narasumber pergi ke mall yang kelas atas gitu. Dia shock karena budaya berpakaian di Kanada dan Indonesia sangat berbeda. Budaya di Kanada saat berpergian ke mall hanya menggunakan sandal dan kaos. Hal tersebut dianggap normal oleh orang-orang Kanada. Sedangkan di Indonesia saat pergi ke mall diharuskan atau kebiasaannya tuh memakai pakaian-pakaian yang rapi karena Indonesia tuh menilai kayak orang-orang Indonesia tuh menilai dijadikan ajang menilai penampilan seseorang. Oke, selanjutnya ini ada konflik antar budaya. Yang pertama itu pada rasisme, pada racial dan national identity. Nah, untuk Priska sendiri sebenarnya tidak pernah mengalami rasisme, tapi adik kandungnya itu pernah. Dia mengalami rasisme pada saat duduk di bangku sekolahnya. Dan juga untuk Priskanya sendiri, dia mengalami rasisme atau mengalami stereotip bahwa orang Chinese atau orang Asia itu cenderung lebih pintar matematika atau orang Kanada itu lebih menganggap bahwa orang yang dari China itu lebih lebih ahli pada bidang bisnis. Jadi mereka beranggapan bahwa orang Cina itu hanya memanfaatkan bisnis pada negara mereka gitu sih, ada stereotipnya. Untuk dari yang kedua itu ada rasisme agama. Dari Priskanya sendiri itu dia berketerangan bahwa ketika orang Kanada melihat perempuan yang menggunakan hijab, mereka rata-rata tidak merasakan kenyamanan karena mereka beranggapan bahwa itu merupakan hal yang mengekang perempuan gitu dan tidak bisa berekspresi dan lebih bebas gitu. Jadi memang tidak terbiasa saja untuk orang Kanada sendiri melihat hal itu. Sebenarnya ini tidak terjadi di Kanada, namun terjadi di beberapa negara lainnya gitu. Untuk penyelesaiannya sendiri, ini ada pengetahuan dan cara berpikir yang luas tentang budaya. Nah, artinya di sini perlu adanya pengetahuan dan cara berpikir yang luas tentang beberapa budaya yang tidak sebagian besar tidak mereka ketahui agar tidak ada stereotip seperti tadi yang itu bisa merugikan beberapa pihak yang dikenai stereotip itu. Nah, untuk yang kedua ini ada menjalin dan mempertahankan hubungan yang baik. Untuk Priska sendiri pasti akan melakukan dan akan menjalin dan mempertahankan hubungan yang baik kepada rekan-rekan dari Kanada sebelumnya, gitu. Guna untuk menjalin pendekatan atau memberi culture-culture yang orang Kanada belum tahu tentang Priska gitu. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami, komunikasi antar budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.